Penderitaan, masalah, pergumulan, krisis adalah bagian dari kehidupan manusia. Saya dulu berpikir bahwa semakin saya rajin ke gereja, semakin saya rajin baca Alkitab, semakin saya rajin berdoa, menyembah Tuhan atau melayani, dekat dengan Tuhan, maka itu adalah rahasia supaya saya bebas dari masalah, bebas dari penderitaan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saya maaf nih ya, hari ini saya mau kasih kebenaran kepada saudara bahwa teori itu adalah pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Itu nggak alkitabiah. Kalau saudara perhatikan dan selidiki semua tokoh-tokoh Alkitab, semua cerita-cerita yang tertulis di dalam Alkitab, mereka semua mengalami penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari cerita mereka semua. Dan kita semua mengalaminya. Meskipun kamu ada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan mengalami penderitaan, maka kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu akan tetap memiliki damai sejahtera. Kita nggak bisa pilih-pilih dan mengkhotbahkan hal-hal yang enak didengar saja. Kita sebagai gereja Tuhan yang kudus dan am ini perlu bertobat. Hati saya sering sedih dan bercampur geram. Kenapa? Semakin sedikit hamba Tuhan yang mau berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Ini sudah ditulis di Alkitab. Penderitaan, penganiayaan, krisis, kesusahan, kesukaran itu semua sudah ditulis oleh para rasul. Kok kita seringkali gereja Tuhan sibuk untuk cari rahasia supaya kita diluputkan dan dihindarkan dari penderitaan, atau mencari rahasia untuk mendapatkan kenyamanan. Itu adalah Injil yang palsu. Ada yang mungkin bertanya sama saya, atau mungkin mendengar khotbah ini Anda bertanya, loh, saya pikir Kristus menderita buat kita, dan Kristus menggantikan penderitaan kita supaya kita tidak menderita. Yang pertama benar, saudara. Kristus menggantikan penderitaan kita, benar. Kenapa, saudara? Akibat dosa adalah maut. Jadi Kristus menggantikan konsekuensi dan hukuman dosa kita sudah ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan di dalam Kristus kita semua dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi dengarkan saya, Alkitab tidak pernah mengatakan kekristenan itu tanpa penderitaan. Kalau sudah perhatikan, seluruh Alkitab berbicara bagaimana justru di dalam penderitaan Tuhan memakai penderitaan itu untuk membentuk umatnya. Tuhan memakai penderitaan itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Banyak orang bilang, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Tapi mereka lupa, justru melalui penderitaanlah kita mengalami keindahan Tuhan. Sinar kasih karunia Tuhan bersinar terang pada saat kita mengalami kegelapan yang sangat pekat. Itulah sebabnya kalau saudara mengalami penderitaan hari ini, pandang kepada Kristus. Karena di dalam Kristus saudara dikuatkan. Pandang kepada Kristus saat engkau menderita, karena di dalam Kristus engkau dimampukan. Pandang kepada Kristus pada saat engkau mengalami kesesakan, karena di dalam Kristus engkau dipulihkan, dihiburkan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara konklusi dari khotbah kita. Penderitaan di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Semuanya diizinkan supaya kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Semuanya diizinkan untuk kebaikan kita. Semuanya diizinkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan.